Mau nanya ini itu obrolan hangat hari ini, mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Kenapa Bang Munir kok senyum-senyum? Mestinya di Markobar. Marko. Luar biasa. Markombur. Artinya komunitasnya itu Markombur tuh bercerita apa aja halal. Iya. Tapi tak boleh propaganda. Betul. Tak boleh pecah belah. Yang jelasnya kalau batu katakan batu, jangan taruh sudut di pinggir siku. Walaupun kita berbagai suku, tapi tetap hubungan kita menyatu. Tak boleh. Ya, itu dia. Memang luar biasa ya. Ipan ini luar biasa. Biasanya topi dibuka, ini hari pakai topi. Aku udah tahu karena suasana mendung, pakailah topi. Makanya kan. pakai jas hari ini Bang Munir. Pakai jas. Takut kena hujan. Bukan takut kena hujan. Kenapa? Kurasa badannya udah mulai uring-uringan. Tapi luar biasa hari ini. Hadir orang-orang tua kita. Jangan bilang orang-orang tua lah Bang Munir, macam Artinya- Bang Munir nggak tua aja, ya Allah. Karena aku orang tua, maka aku bilang orang tua aku. Oh iya. Okay. Cuman yang tampil ini adalah jiwa-jiwa muda semua. Walaupun katakanlah macam Pak Dokter Kaiman Turnip, lebih kerennya itu dipanggil Pak Turnip, nggak mau Turnip dipanggil aja. nama. Sekarang Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara. Luar biasa ini. Luar biasa. Senyumnya nih kalau dikulum batang dikulum, jangan letak kulum di atas genteng, makin senyum, luar biasa senyum. Kita lihat makin ganteng, ya kan? Nah. Terus ada lagi Siapa lagi, adinda Bang Munir? kita, anak muda yang energik, yang punya pemikiran luar biasa. Siap. Adinda Anggi. Nah, ini luar biasa. Nama lengkapnya Anggia Ramadan, Ketua KPID Sumatera Utara. Ini nggak termasuk orang tua ya, seperti tadi Bang Munir Anak sebut muda ya? udah aku bilang. Oke, anak Nah, muda. jangan cari masalah. Nanti bukan gitu. Selada batang selada, jangan tetak batang kelapa, katanya. Aku masih anak muda. Walaupun pemikirannya sudah tua, katanya. Ini luar biasanya. Pemikiran tua ini yang paling Pemikiran penting. tua. Satu lagi Kemudian siapa, Bang ada Munir? satu lagi. Luar biasa kita. Biasanya dipanggil Pak Camung nih, nggak mau yang lain. Nah, rupanya nama aslinya baru aku tahu. Apa nama Pak aslinya? Suwardi Camung, SPT Magister Ilmu Komunikasi. Ini luar biasa ya. Karena kenapa? Bukan tanggung. Kalau ke pasar katakan basar, Ya. bila ada gula tentu ada semut. Kan gitu. Asal dari Makassar, terakhir jatuhnya ke Sumut. Sumatera. Ini Oke, dia oke, luar oke, biasa oke, ini. baik. Alhamdulillah. Keren ya. Jadi Widya, hari ini kita akan berbicara yang lagi hiruk pikuk. Apa itu Bang Munir lagi? Masalah beralihnya lembaga penyiaran dari Analog? analog ke digital. Yang lebih kerennya dibilang ASU. ASU ya. Itulah. Yang diganti-ganti ya. Analog switch off. Ya Allah. Itu dia. Aku agak mental. Bisa nggak biasa aja Bang Munir? Switch off gitu ya. Ini luar biasa. Karena kenapa harus aku agak gitu biar ketawa kita. Biasanya kan bapak-bapak ini, adik-adik ini ngadep yang tegang-tegang. Ini nggak boleh kita buat tegang, harus kita buat ketawa. Ya, tapi agak takut ya pas ngomong Bang Kecuali Munir Pak tadi Turnip. ya. Pak Turnip ini orangnya low postman. Dimanapun dia berada, tak menonjolkan dirinya seorang pejabat. Tapi
menonjolkan dirinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Luar biasa ini. Makanya hari Hebat ini ini kita Pak mau Munir cari ini. manfaat apa nih yang bisa kita raih ya dari Iya. Pak Turnip ya. Iya, Karena betul. kita kan ngomongin soal ASO. Bang Munir kalau di rumah TV-nya masih analog apa Oh, digital? sekarang sudah pakai TV yang lepes. Astagfirullahaladzim. Kalau dibilang anakku tahu, Flat. LED katanya. Iya, Nggak oke, tahu lah aku LED. LED apa. Pertama beli tau tekat tok. Begaris layar tak bisa hidup lagi. Makin sulit kurasa, ya kan? Tapi itulah namanya canggihnya dunia. Tak boleh kita ketinggalan kecanggihan Kemajuan teknologi, ilmu ya. teknologi sekarang. Ini kalau ngomongin soal analog switch off, video langsung ke Pak Turnip aja Iya, ya, Bang Munir betul. ya. Pak, ini kan sebenarnya kita perlu edukasi lagi juga ke masyarakat. Ini mau beralih dari analog ke digital. Iya. Mungkin masyarakat banyak taunya, oke, gambarnya lebih bagus, suaranya lebih jernih. Tapi sebenarnya urgensi dari peralihan siaran analog ke digital ini apa sih, Pak Turnip? Ini perlu kita sampaikan juga ke masyarakat, Pak Turnip. Iya, baik gini ya. Ini kan sebenarnya diawali dengan keputusan Kementerian Kominfo tahun 2021 ya. Sebenarnya peralihan dari sistem analog ini ke digital ini sebenarnya kalau diurut sekarang kita tidak bisa hindarkan lagi. Ya, masyarakat kita nggak mungkin lagi yang sistem analog maupun manual dulu, kita sekarang harus move on. Ya. Nah, ini sebenarnya suatu pembelajaran edukasi. Yang pertama, manfaatnya sebagai masyarakat itu, yang pertama, dari sisi mana dulu kita kaji nih? Tadi udah dimulai Pak Munir tadi. Hampir bisa kita kaji dari seluruh sisi sebenarnya. Iya. Kalau dari analog ke digitalisasi, itu yang pertama dari sisi gambar. Nah, kalau selama ini mungkin mohon maaf ini, kalau anak-anak kita yang di daerah-daerah tertentu, kita nggak berbicara yang remote area, mungkin secara edukasi melihat sesuatu itu tidak terang benderang, tetapi dengan nanti yang digitalisasi ini mereka akan menerima manfaat dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari sisi kecepatan. Ya, digitalisasi ini kan kita harus memang memulai dari yang sistem analog ataupun manual, kita harus move on yang ke sistem digitalisasi, karena bagaimanapun di era 4.0 sekarang masyarakat nggak ngerti itu 4.0. Masyarakat mungkin nggak tahu apa itu digital. Mereka itu yang tahu manual, yang penting saya bilang yang saya putar-putar lah katanya gitu mungkin ya. Nah, tetapi bagaimanapun ini suatu edukasi bagi masyarakat. Nah, kita dari Kominfo memang berikan edukasi ini supaya nanti masyarakat kita juga nggak gatek menghadapi era globalisasi dan digitalisasi ini. Nah, sering memang kita coba buat edukasi, saya sering katakan di beberapa media, touch upon what do you want gitu. Nah, masyarakat juga akan kita guidance ya, kita drive pemikiran mereka supaya ke situ. Jadi edukasi inilah saya rasa memulai nanti yang kalau kita buat ASO ini, analog ke digital, inilah mulai mungkin salah satu media pembelajaran bagi masyarakat. Supaya masyarakat itu juga cepat move on. Untuk itu mungkin menurut saya. Oke, baik. Jadi harus move on ya, Bang Move Munir on. ya. Jangan terjebak di masa lalu, Jadi Bang Munir. biar supaya move on, kita ingatkan kepada masyarakat. Ingat, masyarakat Sumatera Utara, jangan lupa. Tepatnya tanggal 21 kemarin, bulan April, telah diberlakukan, tanggal 31 ya, telah diberlakukan yang namanya perubahan sistem penyiaran dari analog menjadi digital. Nih ha, kami udah punya TV digital. Tapi lama-lama kok jadi mirip TVRI Bang Munir ya, Bang Sumatera Munir ya? Boneka kok jadi mirip Bang Munir lama-lama? Kembaranku. Oke, baik. Mengaku. Karena kenapa kembaranku? Cuman kalau masalah warna jangan kita tanya, ya nggak boleh. Yang prinsipnya di sini ada TV digital. Bagi yang belum punya TV digital, kami ingatkan, siapkan sarana prasarana yang namanya set top box. Jangan lupa yo. Nah, jadi biar enak, bersih, jernih dan canggih. Iya, itu dia. Oke, untuk masa peralihan ini sudah dimulai ya Pak Turnip ya. Untuk Kota Medan di bulan Agustus ini rencananya begitu? Iya, memang ini kan sebenarnya awalnya dimulai bulan Maret ya, Maret. April ya. Tetapi kita memang rencana di 23 Agustus mulai kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi memang mungkin melalui acara ngopi bareng ini juga mungkin perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat. Nanti apabila memang ini sudah dimulai, jangan lagi rekan-rekan masyarakat atau masyarakat Sumatera Utara khususnya ada lagi yang merasa tidak perlu. Iya. Nah, jadi karena ini kan memang salah satu yang memang program dari pemerintah bagaimana supaya menyampaikan informasi itu sampai ke masyarakat. Nah, mungkin salah satunya nanti yang dibilang Pak Mun tadi. Nah, bagaimana kita beralih dari sistem analog
yang katanya switch off itu, tapi nanti mungkin begini Pak Munir. Iya Pak. Mungkin perlu juga nanti masyarakat kita ini kan masih banyak yang nggak ngerti. Betul, betul. Mengerti tentang itu. Saya selaku Kepala Dinas Kominfo mohon juga mungkin nanti diberikan edukasi ya ketika masyarakat itu, kita jangan terlampau ke luar gitu. Oke. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang lain, masyarakat nggak tahu. Nanti jangan-jangan nanti masyarakat ditanya, apa itu Pak? Switch off. Di rumah kami nggak ada switch katanya. Dikirain pula sweater kan. Nah, jadi mungkin itu jelaskan. Nah, Bapak Ibu kalau pakai ini nanti Bapak Ibu, TV Ibu dulu udah binti-binti ada semutnya, nanti pakai ini nggak lagi nih. Nah, mungkin itu. Nanti itu mungkin kita harus kerja bareng ini menyampaikan ini. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika mungkin akan all out menyampaikan nanti edukasi ini pada masyarakat, itu sih harapan kita. Oke, siap. Artinya maksud Bapak ini berikanlah dengan bahasa sederhana. Yang dipahami Kalau masyarakat. perlu kita cari kamus bahasa tradisi daerah biar dapat mengerti masyarakat. Itu ya tujuannya. Apalagi Bang Munir sebagai kamus berjalan bisa mungkin membantu Bisa, ya, bisa. Bang Munir ya. Pas Eksplodia bahasa berjalan Inggrisnya ya. kalau ngabut aku ya. Ya Allah. Oke, mungkin Widya ke Bang Anggi ya terlebih dahulu ya Bang Anggi. Nah, kalau dari KPID sendiri melihat peralihan siaran dari analog ke digital ini seperti apa? Apa sebenarnya yang diharapkan KPID dari peralihan siaran ini? Bang Baik, Anggi ya. kalau saya karena baru ya di baru kemarin proses pemilihan pelantikan KPI, ya sedikit saya juga sudah mempelajari tentang bagaimana proses peralihan digital ini. Tapi yang paling utama yang harus dibicarakan tadi saya sepakat dengan sebelum masuk apa nih sebenarnya yang diinginkan dari peralihan itu kan. Yang pertama tadi saya sepakat bahwasanya edukasi itu penting. Karena saya lihat pertama dari survei ya. Survei itu lebih dari 70% masyarakat itu tidak mengetahui apa sih peralihan ini, Analog switch switch off ini kan. Kemudian apa sih TV digital itu kan gitu. Banyak masyarakat hasil survei itu masyarakat tidak mengetahui lebih dari 70%. Artinya belum terinformasikan apalagi ke masyarakat. Apalagi sekarang katanya sampai tanggal November ya, bulan November sudah beralih semua. Akan terjadi kebingungan ke masyarakat yang luar biasa kalau saya melihat ya. Pertama, ini kan ada perubahan infrastruktur siaran dari yang kualitas buruk menjadi kualitas yang luar biasa jadi saya lihat ini juga saya baca juga ini harus terinformasikan bahwasanya dengan kualitas yang begini masyarakat akan panik gitu. Ada kepanikan misalnya gini, ini suara kualitasnya bagus, bayar nggak TV-nya nih? Itu kan belum terinformasikan. Karena ini kan kualitasnya sama dengan TV internet ini ya melalui aplikasi kan. Jangan nanti begitu kita sosialisasikan, kemudian kita sudah benarin, masyarakat nolak. Penolakan apa? Enggak, oh nanti kami bayar. Padahal semuanya kan free. Mulai dari infrastruktur, semua kualitas siaran semua free. Tapi ini kan banyak masyarakat yang saya tanya juga, kebingungan. Janganlah pakai antena biasa aja lah. Nanti beralih ke digital, mindset digital itu kan seperti TV berbayar. Nanti kalau jadi masyarakat ketakutan. Kemudian juga alat tadi ya, set-top box itu kan artinya ada penambahan infrastruktur dengan kualitas. Itu kan juga tidak terinformasikan ke masyarakat. Bagaimana perubahan ini? Artinya PR ini banyak ya. Banyak yang belum terinformasikan atau teredukasi ke masyarakat. Bagaimana merubah TV dari analog TV digital? Begitu tiba-tiba November ini udah selesai nih. Kabur semua. Kita masuk kan dengan pelayanan perubahan infrastruktur ini. Pasti kan masyarakat panik. Oh ini nanti kami bayar, janganlah. Udah dari yang nggak bayar jadi beban katanya. Kemudian juga ini set-top box-nya bagaimana nyarinya? Mana bisa nggak TV tabung? Kan masih banyak juga masyarakat yang belum menggunakan TV digital. Jadi banyak ya PR. Artinya yang paling utama sebenarnya edukasi untuk mengkampanyekan terhadap perubahan ini. Yang kedua tadi yang Mbak tanyakan apa sih manfaatnya? Ya manfaatnya ya sangat luar biasa bagi masyarakat kan. Karena pertama kualitas gambar ya. Kami juga berharap dari KPI ya dalam transformasi digital ke era digital ini, TV digital ini bukan hanya kualitas siaran, kualitas gambar saja, tapi kalau bagaimana dibarengi dengan kualitas isi siaran. Jadi kami berharap juga nanti bersama Kominfo, kita KPI dan seluruh lembaga penyiaran menarik terkhusus untuk lokal ya. Konten-konten kreator lokal tuh ayo kita rangkul, bekerja seni kita rangkul bagaimana bersama berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas siaran ini. Jadi sayang kan kalau dengan kualitas gambar yang bagus tapi isi kontennya tidak berkualitas gitu loh.
tidak memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat. Terkhusus sekarang kan anak-anak muda ya. Jangan sampai isi siaran sekarang tidak menarik bagi anak muda, malah anak muda sekarang sudah mendapat informasi melalui internet yang tidak punya filter sama sekali kan. Nah, kalau bisa kita harus bisa mengimbangi lah lembaga penyiaran ini. Jadi menurut saya itu, jadi manfaatnya adalah sangat luar biasa bagi masyarakat, tapi harus juga dibarengi dengan isi siaran itu, kontennya. Luar biasa. Nggak nyangka aku kan. Kenapa yang nyangka? ku bilang tadi. Apa itu? Energik dan pintar. Nah, ini dia anak muda. Ada pantunnya? Ada pantunnya. Boleh. Kalau lebah dibilang tawon, tawon terbang hinggap di ragi. Kalau sudah Adinda Anggi memakai baju merah maron, awak salah pandang, awak pikir Thomas Jorgi. Aduh. Luar biasa ini. Luar biasa ya Bang Munir ya, ada aja ya. Oke, kalau gitu ide ke Pak Cabong sekarang. Pak, ini kita dari TVRI sebagai lembaga penyiaran publik ya, TVRI Sumatera Utara, kesiapannya dalam peralihan siaran analog ke digital ini seperti apa? Apalagi sekali lagi ya, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik tentu ada kesiapan khusus sepertinya nih Pak Cabong. Seperti apa Pak Cabong? Ya, baik. Terima kasih. Peralihan dari analog ke digital, kalau saya mengibaratkan adalah sebuah keniscayaan. Karena biar bagaimanapun dunia di luar sudah digital semua. Tinggal kita di Indonesia yang belum digital. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika kita ini ditunda, sehingga memang harus cepat dilakukan perubahan, karena kalau tidak melakukan perubahan ya kita akan ketinggalan dengan dunia lain ya. Nah, terkait di TVRI sendiri digital itu sudah kita gaungkan dari 2010 Pak. 2010. Itu tahun 2010 itu digital pertama itu ada di Batam, kemudian ada di Bandung dan Surabaya. Nah, khusus untuk di Sumatera Utara itu udah mulai 2019, 2018, 2019 sudah digital Pak. Jadi kita sudah digital dan bersiaran secara digital, cuma memang tadi sosialisasi yang memang masih kurang. Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kata Pak Anggi tadi, jangan sampai sudah masuk bulan November, hilang semua, masyarakat juga kehilangan, mau diapakan ini. Nah, inilah ini yang penting. Jadi dari sisi prasarana, TVRI saya pikir tidak ada masalah Pak. TVRI sudah siap. Kita sekarang didukung dengan 6 pemancar digital Pak yang ada di Sumatera Utara. Kalau mungkin saudara-saudara kita di swasta mungkin cuma 1, hanya di Bandar Baru. Kalau TVRI ada 6 Pak. Ada 6 sampai saat ini, sudah 6. Nah, tahun ini akan ditambah lagi di Sidikalang, jadi 7. Ya, mudah-mudahan tahun depan Sibolga masuk, jadi sudah 8. Artinya, secara infrastruktur, TVRI sangat siap untuk berdigital. Nah, tinggal bagaimana kami memperbaiki konten ya. Kita sekarang berusaha bagaimana konten itu supaya lebih milenial. Kita pun rubah target pemirsa kita dari umum ke anak muda Pak. Sudah mulai kita rombak. Nah, inilah barangkali yang perlu cepat kita geser sehingga digital ini secara internal kita sudah siap dan secara eksternal pun akan siap kita jalankan. Nah, tadi ada 6 digital yang saya sampaikan. Jadi yang pertama itu ada di Bandar Baru Pak. Digital Bandar Baru itu ada 12 channel Pak. Nah, kami baru pakai 4. Disewa sekarang ada 4, berarti 8. Masih ada 4 yang kosong Pak. Dan itu bisa ditingkatkan menjadi 24. Nah, jadi sangat besar peluang-peluang bagi masyarakat konten kreator lokal untuk bergabung Pak bersama TVRI. Di Bandar Baru, di Parapat Pak ada. Di Parapat itu ada 8 channel, baru 4 yang dipakai. Silakan Pak, dan bisa dilipat 2 kali lagi jadi 16, tergantung kebutuhan Pak. Di Simarja Runjung ada Pak. Kemudian di di Gunung Sitoli juga Pak. Jadi banyak, ada 6 semuanya yang memang sudah tersebar di Sumatera Utara. Makanya ketika nanti tanggal 2 November digital, mau tidak mau artinya TVRI sudah siap. Karena kita sudah ada 6 pemancar yang bisa memancarkan siaran dengan digital free to air. Jadi tidak berbayar, free to air.
Jadi betul sekali masyarakat memang harus kita edukasi. Banyak masyarakat menganggap bahwa digital itu berbayar, padahal memang nggak berbayar. Jadi mungkin itu barangkali sedikit Jadi yang penjelasan. jelasnya tidak ada kata tidak siap. TVRI Sumatera Utara Siap. sudah siap untuk Sudah itu siap. dengan segala prasarana dan sarananya. Oke, Wah, Pak itu Munir. Memang saya salut nengok Pak Camung, Pak Ubah kata pantun. Masuk lagi pantunnya. Kalau manggis, katakan manggis. Manggis dibeli di rumah Wak Sangkot. Iya. Kalau udah jumpa Pak Camung memakai kumis, salah pandang awak pikir Eros Jarod. Ya kan? Nah. Oke lah, kita nikmatin dulu minumannya Bang Iya. Munir ya, Nah, biar yang jelas agak ya, mentimun basah ya batang kerongkongan kita ya. mentimun, jangan diambil sebatang keranji, katanya. Mari kita nikmati minum Minum, sambil oke. kita berdemarkan nyanyi, ya kan? Oke, silakan, Silakan Bang Lapan, Ipan. jangan lama. Mau nanya ini, mau nanya itu, mau nanya ini itu, obrolan hangat hari ini, mending gabung di sini, sudah pasti ada ahlinya. Semua masalah dan segala problema pasti ada solusinya. Topik hangat terkini tentang sumut hari ini, mari kita kupas santai di Markombur. Nongkrong inspiratif pastinya di Markombur. Ya, namanya juga Markombur. Semua boleh dikupas, semua boleh dibicarakan. Hari ini satu pesan yang tidak terkait dengan tajuk pada hari ini. Ingat, seluruh masyarakat Sumatera Utara, mari kita awasi kesehatan kita. Karena beberapa waktu lalu telah muncul satu kasus, yaitu monkeypox atau cacar monyet. Untuk itu kita waspadai agar tidak menjalar ke Sumatera Utara. Jagai diri kita, awasi diri kita untuk keselamatan masyarakat di sekitar kita. Waspada, kemudian COVID-19 masih ada, tetap kita ikut aturan protokol kesehatan. Yuk, mari sama-sama kita jaga kesehatan Luar kita. biasa Bang Munir. Bang Munir emang Oke. kepeduliannya sama masyarakat itu luar biasa ya Bang Munir? Artinya begini, itulah namanya kita lembaga penyiaran publik. Publik, oke. Artinya tidak boleh kita meninggalkan apa kepentingan dan kegunaan pemerintah untuk menyampaikan pesannya. Ya. Nggak boleh kita tinggalkan itu. Oke, Nah, baik, itulah baik. kita corong pemerintah loh. Oke, luar biasa. Kalau gitu Widya ke Pak Turnip lagi ya. Pak Turnip, kalau tadi kita sudah bahas ini terkait dengan analog switch off. Ini yang penting juga adalah bagaimana masyarakat mendapatkan alat ya Pak Turnip ya untuk mendukung siaran digital ini. Kalau ada mungkin beberapa masyarakat yang TV-nya sudah mendukung untuk beralih ke siaran digital, ada mungkin masyarakat yang belum. Nah, ini pembagian set top box ini kepada masyarakat seperti apa, Pak? Iya, jadi gini, ya terima kasih. Inilah sebenarnya tadi yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Sebagaimana tadi disebutkan Adinda Pak Anggia tadi, sebenarnya kalau kita bicara ini tadi ASO ini ya, ya analog switch off. Switch off. Artinya nanti analog itu dimatikan kan, itu selesai ya, analog. Kita akan bergeser move on ke yang digital. Nah, pertanyaan tadi itu pertanyaan kita sekarang kembali lagi. Ini program ini untuk siapa? Nah, kalau memang itu yang dibagikan bagi masyarakat, masyarakat mungkin yang sekarang ini, kalau ini jadi nanti analog switch off dimatikan, maka yang kerepotan ini masyarakat. Iya. Rata-rata di masyarakat itu yang ada yang di terluar atau yang mana itu kan mungkin belum memiliki TV yang sudah digitalisasi, katakanlah yang sudah pengadaan di atas 2000 berapa sih, atau 2018 atau berapa. Nah, bagaimana mereka kalau yang masih menggunakan yang analog yang lama? Nah, inilah mungkin nanti yang perlu nanti kita kerja bareng untuk menyampaikan ini kepada masyarakat, supaya masyarakat itu tidak terbebani dari situ. Nah, apa sih sebenarnya gunanya tadi kita bilang ya, ini nanti Pak Apa mungkin menjelaskan, lembaga penyiaran publik. Penyiaran publik itu sebenarnya kan publik itu kan masyarakat. Nah, mungkin mulai sekarang juga saya belum lihat beberapa mungkin di TVRI ya. Mungkin TVRI sudah bisa memulai sekarang. Ya, mensosialisasikan ini supaya sampai ke masyarakat, itu harapan kita. Nah,
kami juga dari Diskominfo sudah memulai juga menyiarkan ini kepada masyarakat. Supaya nanti ini tersosialisasi, teredukasi supaya itu masyarakat. Nah yang kedua, ini agak sedikit menyimpang dari sini karena dibilang tadi kita boleh membicarakan apa saja. Nah, yang pertama begini, semua masyarakat sampai di lapisan paling bawah semua sudah memegang gadget. Ya. Nah, apakah ini nanti dianggap jadi kompetitor dan atau ini saling melengkapi? Mana yang dihulukan masyarakat? Dan ini kan butuh edukasi sebenarnya. Kalaulah memang nanti setelah dipasang ini, ya, switch top box ini sudah di masyarakat, tetapi tidak ada perubahan yang bisa mengedukasi masyarakat, ada juga nggak akan lanjutkan itu. Nah, oleh karena itu kita berharap juga dari Kominfo, dari komunikasi, karena kita ini ada 33 kabupaten kota. Di 33 kabupaten kota ini Sumatera Utara masih banyak memang di beberapa tempat yang masih remote area. Saya tidak mengatakan yang blank spot. Nah, tapi katakan remote area. Mungkin saya mohon maaf ini bagi pemberitahuan kawan. Saya mungkin sudah hampir semua titik desa-desa Sumatera Utara ini 33 ini sudah pernah saya jalani, dan mungkin di Indonesia pun sampai ke pedalaman Dewi Jaya sudah pernah saya jalani. Tetapi masa sih misalnya di daerah satu kabupaten di sini pun masih ada mungkin yang remote area. Nah, tetapi coba kita dulu tahun-tahun zaman-zaman dulu di daerah pantai timur itu lebih enak menerima TV siaran dari Malaysia daripada TVRI. Nah, ini kan perlu diantisipasi. Saya tertarik tadi ada 8 Pak ya? Dan 6 Pak. Ada 6. Ya, saya tahu Simor Jarungsung itu saya tahu karena jalan kata Simor selalu ditutup, sekarang susah jalan. Bagaimana nanti ini memang bisa difungsikan? Itu yang pertama. Yang ketiga, sebenarnya bisa sih memang betul nanti setelah ini jadikan edukasi bagi masyarakat. Saya lari juga sedikit ini ya. Saya selaku juga staf pengajar perguruan tinggi begini. Kita sedih melihat sekarang ada masyarakat kita yang di daerah tertentu, ya, saya nggak bicara jauh lah ke dalam ya, mereka lebih senang, tadi udah disinggung, memegang gadget daripada menonton televisi. Nah, kenapa itu terjadi? Karena di sini setiap saat ada terjadi perubahan. Kemarin saya jadi narasumber untuk membuat startup untuk di Sumatera Utara. Bayangkan, startup di Sumatera Utara itu di Indonesia, kita udah nomor 8. Di bawah kita hanya Riau dan Aceh. Kita nomor 8. Di bawah Malang dan di bawah Banten. Di Indonesia, startup kita itu di urutan kelima setelah Amerika dan India di atas. Nah, kenapa saya bicara masalah startup dan lain tadi sebenarnya itu? Ini masalah digitalisasi. Kalau memang kita sudah bisa sekarang ini memang memberikan edukasi masyarakat, apa sih keuntungan dari digitalisasi ini yang diterima masyarakat? Ini yang penting. Ya. Kalau ini tidak mereka nanti terima, mereka nggak mau pasang. Jangan-jangan nanti mereka itu nanti dari kita bagikan ini top box nih, set top box ini kita bagikan, mereka nggak pasang. Nah, tapi kalau mereka merasa ini nanti salah satu yang penting memberikan edukasi, saya rasa jangankan kita sosialisasi, mereka akan datang meminta. Nah, itu yang kita harapkan memang di era digitalisasi ini, itu yang harus sampai kepada masyarakat. Nah, era digitalisasi ini nggak bisa kita hindarkan. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini kita harus masuk ke era itu. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau masuk ke situ, ada pemikiran berapa misalnya disebutkan change or loss katanya ya. Kita mau berubah atau memang ketinggalan sekali gitu. Nah, ini yang perlu nanti masyarakat juga tahu. Kalau Anda tidak berubah ke TV digital, Anda kan ketinggalan. Nah, tapi saya pesan juga ini sama kita ini, karena sebagai lembaga penyiaran publik, jangan nanti didahului yang rekan-rekan kita yang lain, mereka sudah masuk digitalisasi, tapi kita tidak juga. Nah, ini yang dari kita, dari katakanlah saya dari Kominfo, supaya ini betul-betul terus memang disampaikan kepada masyarakat. Karena seperti sekarang, kalau kita lihat ya, kompetisi sekarang ini semakin tajam. Sulitkah orang berkompetisi? Tidak. Kompetisi harus kita tantang. Apabila kita apabila kita punya potensi dan kompetensi, kita mampu berkompetisi di era digitalisasi. Nah, ini era digitalisasi nih. Kalau kita tidak punya potensi, desa kita tidak punya potensi untuk melihat apa perubahan, ya kita tidak akan mampu bersaing di era digitalisasi. Ini perubahan, jadi suka tidak suka, mau tidak mau, apabila kita
mau tidak mau berubah kita akan gelir, ciong or loss, ya, berubah atau ketinggalan sama sekali. Nah, oleh karena itu saya sangat penting tadi itu, kita berharap ya dari sisi pemerintah, dari sisi birokrasi, kita memang berharap ini nanti teredukasi, tersosialisasi sehingga memang kelihatan betul-betul ada perubahan itu. Perubahan itu bagaimana? Kita tidak melihat perubahan itu pada tataran output, tapi kita harus melihat perubahan itu pada tataran outcome. Outcome-nya begini, inputnya dikasih set-top box itu, outputnya diberikan pada masyarakat, outcome-nya, dampaknya itu nanti apa? Itulah sebenarnya kita lihat. Tapi kita berharap dengan TVRI, saya rasa siapapun tahu di Republik ini, pertama melihat TV party yang ada di benaknya itu TVRI, ya. Jangan lagi nanti orang melihat itu yang ada yang lain gitu, media lain. Tapi kita berharap dengan digitalisasi ini sampailah ini kepada masyarakat. Harapan saya. Coba minta tolong pantunnya satu dulu. Yang jelasnya kalau dikerat, batang dikerat, jangan mengerat pakai ikan teri. Semua pelayanan untuk masyarakat silakan buka channel TVRI. Itu dia itu. Itu yang kita harapkan itu sebenarnya. Jangan takut-takut, kan? Karena kenapa? Terjamin, teredukasi, dan juga semuanya mendidik. Budaya-budaya jelas kental dan dapat dinikmati dengan pantas. Tapi ada satu lagi yang saya sampaikan ya. Kita berharap karena sebagai lembaga penyiaran publik ya. Kita berharap, nah di sini ada juga KPID. Kita berharap memang betul-betul terkontrol apa-apa yang memang disampaikan masyarakat ya. Kita mohon maaf sekarang ini banyak memang anak-anak kita yang lost control. Betul, betul. Bagaimanapun kita dari sisi pemerintah memang harus juga nih, kebetulan ada agenda di sini, kita memang harus lihat anak-anak kita ini mana sih sebenarnya yang model seperti apa yang bisa kita kontrol. Nggak bisa. Kenapa saya katakan demikian? Saya selaku orang tua ini, udah punya cucu nih. Berapa lama sih saya di rumah melihat anak saya itu cucu saya? Nah, yang lebih lama itu kan mereka melihat gadget sekarang ini. Bagaimana kita memang mengguidance anak-anak ini, ya, anak-anak bangsa ini supaya mereka lebih lama menonton TV digital yang memberikan edukasi. Itu harapan kita dari sisi pemerintah. Saya rasa itu yang paling utama menurut saya. Baik. Oke, mungkin saya ke Bang Anggia dulu ya. Ini terkait dengan pengawasan nanti ketika sudah beralih ke digital, tentunya ini akan semakin banyak media-media baru, kontennya juga akan semakin beragam gitu. Nah, pengawasan dari KPID bagaimana? Ini tentu akan lebih ditingkatkan lagi ya, Bang Anggia? Iya pasti ya. Kita sebagai lembaga pengawasan akan meningkatkan pengawasan karena dengan kualitas yang lebih baik, otomatis daya tarik masyarakat untuk menonton televisi kan juga meningkat ya. Tapi kan di sistem digital nanti ini kan juga ada sistem ya, kalau tidak salah saya, sistem yang membatasi atau memberikan informasi nilai di tahun umur 17 plus atau untuk anak kan pasti. Itu ada ya. Ada di digital nanti ada itu. Jadi lebih terfilter nanti kalau sudah beralih ke analog. Digital, dari analog ke digital nanti lebih terfilter dia siaran itu. Jadi itu juga harus disampaikan ke masyarakat, khususnya orang tua, ayo kita beralih ke digital karena ini lebih selain memberikan kualitas siaran yang baik, juga memberikan filter yang baik kepada masyarakat, kepada anak-anak yang mana yang layak ditonton, tidak ditonton. Inilah nanti salah satu keunggulan dari perubahan TV digital itu. Jadi saya juga berharap nanti kepada lembaga penyiaran maupun Kominfo atau kita dari KPID untuk berkolaborasi bagaimana serius mensosialisasikan ini, kan gitu. Karena nanti salah satu yang jadi persoalan baru lagi bukan persoalan outcome yang disampaikan oleh Pak Kadis, tapi ketika ini sudah berubah, sudah mati semua TV, akan ada dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, misalnya, ini kan mau tidak mau harus mengikuti digital ini kan. Ada menjual STB dengan harga yang luar biasa. Itu yang harus kita antisipasi. Karena masyarakat panik buying. Kan gitu. Apalagi daerah-daerah terpencil kan. Itu kan juga harus bosan ini semua sudah free. Pemerintah dengan dengan menjawab tantangan zaman di era digital ini pemerintah memberikan fasilitas yang luar biasa. Jangan sampai masyarakat tidak terinformasikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kan gitu. Karena masih banyak juga masyarakat yang tidak tidak memiliki TV yang digital. Yang dia artinya tabung.
kan gitu. Kemudian yang punya TV digital juga kalau tidak terinformasikan, mereka panik buying juga, dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis untuk membeli antena digital, padahal tidak perlu membeli antena digital. Jadi ini juga manfaat mensosialisasikan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sangat luar biasa. Jangan sampai nanti kepanikan masyarakat menimbulkan masalah baru. Harusnya perubahan ini memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, tapi akhirnya karena tidak terinformasikan, tidak teredukasi dengan baik, menimbulkan masalah baru. Saya sedikit itu tambahan dari saya. Tapi kita punya udah digital belum nih? Sudah. Wah, itu dia. Nah, kita tanya juga kan. Apa pakai logo deh gini Pak? TV digital. Nanti kita ngomong digital, nanti orang belum Tapi digital katanya. luar biasa. Kalau dari Pak Kadis, Adinda Anggi, pengharapan dia sederhana aja. Silakan beralih ke digital, tapi masyarakatnya tidak susah, malah makin mudah. Itu dia. Itu. Pak Camong, ini terkait dengan set-top box tadi STB. Kalau memang pemerintah akan memberikan gratis gitu ke masyarakat, ada mungkin spesifikasi khususnya atau klasifikasi khususnya untuk masyarakat yang tergolong ekonomi rendah atau seperti apa Pak? Atau semua masyarakat rata akan mendapatkan set-top box? Ya, terkait pembagian set-top box, jadi informasi yang saya terima terakhir bahwa set-top box itu akan didistribusikan melalui PT Pos dan Giro. Jadi mereka yang akan melihat masyarakat yang layak mendapatkan itu. Jadi tidak sudah ada datanya berarti Pak? Sudah ada datanya, pasti sudah ada datanya, dan mereka yang akan menerima, mereka akan mendistribusikan dan mereka langsung pasangkan, Pak, langsung dipasangkan sampai hidup Pak. Jadi tidak perlu lagi, tidak perlu beli antena baru, tidak terjadi, nggak perlu. Jadi antena biasa aja disambung dengan set-top box itu udah bisa, ataupun antena biasa disambung dengan TV digital itu udah bisa Pak. Jadi tidak ada lagi mengeluarkan biaya untuk itu. Jadi balik ke pertanyaan tadi bahwa itu tadi memang Pos dan Giro nanti dia udah punya data, dia akan mendatangi warga yang menerima itu dan dipasangkan. Jadi mereka sudah. Tapi yang jelasnya, apapun itu alasannya, kepada masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, berusahalah Anda mendaftarkan diri ke DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Karena itu bagian daripada data dari PT Pos. PT Pos ya. Itu aja. Tapi Pak Camong, kalau misalnya begini, dia tidak termasuk di dalam penerima bantuan gitu, artinya tidak termasuk dalam DTKS, tapi masih menggunakan mungkin televisi tabung yang tidak berbasis digital begitu. Nah, kalau ingin membeli sendiri begitu Pak Camong, seperti apa sih? Iya, jadi memang dunia usaha juga perlu keterlibatan di sini. Jadi memang di Sumatera Utara masih sangat terbatas yang menjual. Ya perlu kita dorongkan Pak Kadis, Pak KPID, supaya ini bisa dibeli di Sumatera Utara, mudah didapatkan di Sumatera Utara, sehingga masyarakat dengan mudah ketika dia membutuhkan set-top box, ya terutama bagi masyarakat memang yang tidak terdata di data di PT Pos dan Giro tadi, jadi mereka bisa membeli dengan mudah. Jadi itu harapan kami, keterlibatan unsur pemerintah, unsur dunia usaha bisa menyiapkan itu. Karena memang ya itu tadi kata Pak Kadis, ini keniscayaan, mau tidak mau harus berubah. Kalau tidak berubah ketinggalan kita. Ketinggalan kita. Pak Camong, sedikit lagi. Kalau untuk range harga ini mungkin masyarakat harus tahu ya, agar tidak kemudian ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Range harga untuk set-top box ini kira-kira seberapa Pak Camong? Yang Anda tahu? Saya sosialisasi di Jakarta kemarin dengan KPI Pusat juga. Jadi sudah ada beberapa distributor yang memang siap untuk memberikan ke para swasta. Jadi kisaran angka itu sekitar 250 sampai 350 Pak. Jadi 250 sampai 350. Jadi memang sudah ada brand-brand yang memang sudah disiapkan, tinggal masyarakat atau dunia usaha membeli di distributor baru menyerahkan ke para pengecer. Jadi udah jelas ya Sudah. Bang. Kalau misalnya tapi jangan ditanya apakah TVRI siap untuk mengadakan itu, nggak boleh. Nanti jadi calo dibilang orang, digas orang kita nanti. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Pak Turnip, ini dengan nanti akan ada banyak konten siaran, kemudian media-media juga akan banyak bermunculan. Saya sudah setel ya digital di rumah dan memang sudah banyak begitu. Nah, melihat nanti persaingannya begitu Pak Turnip antar media itu bagaimana Anda melihatnya Pak Turnip? Iya, jadi gini ya, kita ini hidup ini berkompetisi, ya.
Jadi kompetisi ini sebenarnya membuat orang jadi berubah. Oke. Nah, tidak mungkin orang hidup tanpa kompetisi. Nah, tetapi kompetisi ini nanti dengan banyaknya media, di sinilah butuhnya edukasi gitu. Nah, kenapa kita sering kita katakan, udahlah ikuti air mengalir gitu ya. Itu sebenarnya orang yang berpikir bukan optimis tapi pesimis gitu. Nah, kita mendorong, mengguidance masyarakat itu, mengedukasi mereka supaya mereka berpikir sebenarnya optimis. Nah, jadi bagaimana persaingan ini? Nah, persaingan ini kan ke depan sering kita katakan persaingan ini menjadi persaingan yang begitu kompetitif dan tanpa batas. Sering kita katakan ke depan akan banyak organisasi tanpa bentuk. Yang dia di awan-awan ini semua, ini banyak semua sudah media. Nah, oleh karena itu, kompetisi inilah nanti yang kita harapkan memang, kita harapkan supaya memang betul apapun yang disiapkan sebagai lembaga penyiaran publik, apapun itu memang mau tidak mau harus bisa berkompetisi dengan dunia selain. Ada beberapa memang perbedaan pemikiran kawan-kawan dulu, karena dianggap kalau TPRI itu kan punya pemerintah. Iya, memang betul punya pemerintah. Tetapi bagaimana memindahkan, seperti yang sering kita bilang, memindahkan pemikiran kawan dari yang punya birokrasi seperti korporasi, ya. Jadi bagaimana sebenarnya kita berpikir sekarang seperti corporate culture, berpikir korporasi tapi di dunia birokrasi. Nah, kalau ini bisa terwujud, maka kita akan bisa berkompetisi. Kalau kita langsung berkompetisi, pasti kita meningkatkan kualitas. Orang yang tidak berkompetisi tidak bahkan bisa meningkat kualitasnya. Nah, ini yang terjadi. Jadi harapan kita sebenarnya dari sisi Dinas Komunikasi dan Informatika, kami sangat berharap dengan adanya set-top box ini nanti yang dimotori oleh TPRI dan kerjasama dengan kantor pos, ini memang memberikan suatu kompetisi yang bersaing di masyarakat. Nah, intinya sebenarnya setelah ini jadi apa? Itu sebenarnya yang kita harapkan ya. Setelah nanti digital ini, perubahan seperti apa di masyarakat? Harapan kita perubahan itu tetaplah yang menjadi perubahan yang positif. Ya, itu harapan kita. Kompetisi nggak bisa dihindarkan. Salah satu kompetisi yang harus dimajukan sekarang mungkin salah satunya ini, digitalisasi. Kalau dari TVRI, Pak Camong, tentunya ini akan ada persaingan juga dengan TV-TV swasta dan yang lainnya. Nah, TVRI menghadapi persaingan itu, apa yang sudah disiapkan, Pak Camong? Ya, mau tidak mau pasti akan bersaing. Iya, jadi gini, kita harus siap bersaing. Dari sekarang kita sudah menyiapkan beberapa program ya. Pertama kita merombak siapa sih yang menjadi segmentasi kita. Kemudian konten kita tetap membuat yang milenial, tetapi tidak meninggalkan jati diri, Pak. Jadi itu dia. Jadi ini rahasia jangan kita buka semua ya kan. Iya. Jadi siap Pak Camong. konten milenial tetapi tidak meninggalkan budaya Sumatera Utara. Jadi kita sudah siap beberapa program. Ya mudah-mudahan pas switch off tanggal 2 November kita akan launching. Kita akan bersiaran 10 jam nanti. 10 jam. Tapi kalau bisa saya tambah dikit, Pak, bisa nggak kira-kira di TVRI ada choice di situ, ada pilihan? Karena sekarang kan misalnya saya nih nonton TV TVRI di rumah nih, hanya muncul TVRI Sumatera Utara, Medan misalnya. Ada nggak choice di situ? Kalau saya mundur satu channel atau saya cari channel ini, tetap TVRI, tetapi satu channel edukasi, satu channel lain, itu akan memberikan warna yang berbeda. Nah, itu kan harus kita pikirkan ke depan. Jadi orang jangan monoton, oke deh, saya ini udah orang tua, saya mungkin di hobi saya yang lama-lama, tapi tadi milenial. Nah, ada nggak bisa milenial itu yang memang betul dia ada pilihan di situ, tetapi memang tetap di lingkup TPRI. Jadi kita punya 4 channel Pak nanti. Nah, itu dia yang kita harapkan. Terbongkar juga rahasia. Ada channel sport khusus olahraga, ada untuk channel budaya, ada khusus untuk luar negeri. Jadi ada sumut, nasional, sport dan budaya, Pak. Kalau bisa saya tambahkan, ya ini kan tidak terlepas dari edukasi dan bagaimana meningkatkan ekonomi, ya. Baik. Bagaimana sebenarnya, saya kena kebetulan kemarin itu Pak Turnip mungkin bisa dipersingkat sekalian untuk harapannya kepada masyarakat, Pak Turnip. Kita tipis sekali. Harapan kita ini dengan ini nanti bagaimana meningkatkan, dengan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Saya berharap bagaimana nanti startup itu dengan ini mulai muncul dari desa yang paling jauh. Desa ya. Katakanlah di Nias Selatan itu Pulau-Pulau Batu. Mereka bisa terima ini dan memang bisa menjualan dari sana itu. Itu harapan kita. Baik. Bang Anggi, seperti apa harapannya?
Baik, harapan kita dari KPI ya khususnya KPI di Sumatera Utara, pertama dengan peralihan ke digitalnya artinya kan meningkatkan kualitas dan menambah tujuan pertama beralih ini kan untuk menambah daya tarik masyarakat untuk menonton TV. Salah satu manfaat masyarakat supaya beralih ke nonton TV adalah mengurangi konsumsi masyarakat terhadap menonton melalui aplikasi internet. Karena itu kan tidak ada filter. Ini banyak juga manfaatnya. Sehingga ketika nanti melalui TV kan sudah ada saringan. Walaupun nanti di Undang-Undang 32 yang baru, internet itu sudah masuk pengawasan kita di KPI. Cuman sebelum ini jadi undang-undang, saya berharap juga ketika ini pemerintah sudah sudah meningkatkan kualitas, saya berharap lembaga penyiaran, ya kan, ini masyarakat sudah meningkat tontonan TV-nya. Kualitas tadi siaran tadi saya sepakat dengan Bapak Pak Camu. Bahwasannya akan meningkatkan kualitas siaran kalau bisa tadi, karena anak muda ini kan porsinya cukup besar ya. Apalagi anak muda ini adalah pondasi bangsa dan negara kita ke depan mau dibawa kemana. Artinya konten-konten yang memberikan edukasi ke anak muda itu sangat penting. Jangan sampai anak muda ini mendapatkan informasi yang dari internet yang lebih banyak daripada melalui TV. Itu sangat mempengaruhi, karena media ini kan salah satu alat untuk mempengaruhi cara berpikir kita. Makanya perlu adanya pengawasan, perlu ada filter yang baik supaya arah cara berpikir kita ini menjadi yang positif. Karena media ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin 90% mempengaruhi cara pandang kita. Jadi saya berharap sebagai KPID nanti kepada lembaga penyiaran, nanti kita akan mengundang seluruh lembaga penyiaran lokal untuk meningkatkan kualitas kontennya supaya kontennya ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga pembangunan Sumatera Utara. Baik. Pak Camong, singkat saja Pak Camong, TVRI bagaimana? Ya, mau tidak mau ya TVRI siap ya, konten-kontennya harus menarik. Kita akan melibatkan banyak UMKM Pak, jadi tetap kita bagaimana pemberdayaan ekonomi. Jadi memang digital ini mau tidak mau menjadi muara segalanya. Artinya TVRI siap memfasilitasi. Silahkan bergabung dengan TVRI karena memang kita menyiapkan wadah. Ya tanpa masyarakat, tanpa lembaga seperti KPD, pemerintah, ya tidak ada apa-apanya bagi TVRI. Oke, baik. Kami siap, Pak. Pak Camong, terima kasih. Bang Anggi, terima kasih. Pak Terdip, terima kasih. Oke, Bang Munir, kita kasih langsung. Terima kasih. Yang jelasnya, dimanapun beradanya, TVRI tetap di garis terdepan untuk mensukseskan analog switch off. Silakan kepada adikku untuk selanjutnya.